Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ini kan, masih semangat? Alhamdulillah sehat, Mem. Baik, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita mengucapkan lapas basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Baik ya nak, masih melanjutkan materi sebelumnya yaitu prinsip dan praktek ekonomi Islam. Indikator pembelajarannya itu masih seperti yang lalu ya. Silahkan dibuka kembali. Kita hari ini melanjutkan tentang sewa menyewa ya. Sewa menyewa kemarin sudah, utang piutang sudah ya, riba juga sudah, sekarang hari ini sewa menyewa. Nah, apa itu sewa menyewa? Yaitu sewa menyewa dalam fikih Islam disebut juga ijaroh ya. Ijaroh artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Nah, jadi jasa di sini bisa jadi berupa penyediaan tenaga atau pikiran, juga berupa tempat tinggal atau hewan. Ya, hewan juga bisa disewa ya. Dasar hukum ijaroh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi wa in aradtum an tastardiu auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, yang artinya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Ya, jadi di sini ya dasar hukumnya bahwa boleh mengambil upah dari dari sewa menyewa ya, dari praktik sewa menyewa tadi, baik berupa tenaga, pikiran, tempat tinggal atau hewan. Nah, dalam penyusuan ini sewa berarti tenaga juga ya. Kemudian syarat dan rukun sewa menyewa. Tentunya di dalam apapun yang kita kaji dalam syariat Islam, dalam fikih itu ada syarat dan rukunnya ya. Yang pertama itu yang menyewakan dan yang menyewa harus telah baligh ya, berakal sehat. Jadi harus sudah dewasa. Kemudian sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing bukan karena dipaksa. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Nah, jadi barang yang disewakan itu memang miliknya ya, tidak boleh menyewakan harta atau barang orang lain. Kemudian ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Jadi dijelaskan, misal kita mau sewa rumah, nah, kita jelaskan bagaimana keadaan rumah tersebut. Ada yang kekurangannya di mana kita tunjukkan. Kalau dia kurang, ini belum dicat misalnya, ini apakah perlu dicat atau ini sudah kusam. Kalau ada yang bocor, diberitahu bahwa akan diperbaiki setelah bayar, misalnya setelah bayar uang DP-nya. Nah, begitu ya, dijelaskan keadaan sifat-sifatnya. Begitu juga sewa mobil. Kalau misalnya apa kekurangan mobil itu disebutkan. Supaya orang yang menyewa tahu bagaimana cara membawanya nanti, apakah harus diperbaiki dulu atau masih boleh dipadakan dengan hal yang demikian ya. Karena misal ban mobil itu sudah agak lama ya, sudah mulai tipis. Nah, tetapi kalau dipergunakan itu hanya di dalam kota mungkin masih aman, tetapi kalau keluar kota itu harus diganti. Nah, seperti itu harus dijelaskan ya. Kemudian manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Nah, ini manfaatnya juga harus diketahui. Misal kita mau nyewakan rumah, ya, kita mau sewa rumah, jadi harus dijelaskan manfaatnya untuk apa.
Nah, kalau ditanya atau orang yang menyewa juga harus menjelaskan, saya mau sewa rumah ini untuk gudang atau untuk ditempati. Atau juga si yang punya barang, yang punya rumah juga boleh bertanya mau diapakan gitu ya. Rumah ini mau disewakan untuk dipakai gimana gitu. Mau jadi kantor kah, mau jadi gudang kah, atau mau ditempati kah. Nah, kalau menjadi gudang misalkan, si yang punya rumah bisa berpikir, aman nggak kan gitu, apakah aman nggak rumah ini, bagus nggak nantinya kalau dijadikan gudang, bagaimana. Jadi yang punya rumah bisa berpikir apakah dia jadi menyewakan rumahnya kepada orang tersebut atau tidak. Juga mobil, misalnya sewa mobil mau dibawa kemana gitu ya. Jadi harus dijelaskan kegunaannya untuk apa gitu. Kemudian lama ya, lama memanfaatkannya ya, waktunya mau berapa lama, 2 hari kah, 1 minggu kah, 1 tahun kah, atau 5 tahun. Nah, itu harus jelas ya, dibuat pakai perjanjian. Kemudian harganya juga harus jelas ya, pembayarannya berapa, harus ditentukan dengan jelas sesuai yang disepakati dari awal. Nah, kesemuanya ini jika sudah sesuai, ini harus dituliskan sebagaimana yang sudah kita baca firman Allah yang kemarin itu dalam Quran surah apa itu ya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 ya. Itu sudah dijelaskan harus dituliskan ya, dituliskan supaya tidak terjadi perselisihan antara yang menyewa dan yang punya barang ya. Jadi tidak terjadi perselisihan, jelas di situ berapa harganya, digunakan untuk apa, dan berapa lama dipakai begitu ya. Itu sewa menyewa. Jadi ada juga hal-hal yang harus disepakati dalam kontrak kerja, dalam sewa menyewa atau kontrak kerja ini ya. Kalau dia dalam kontrak kerja, kita juga harus ada kesepakatan ya. Yang pertama jenis pekerjaan dan jam kerjanya. Jadi kalau kita mau bekerja, kita harus tahu jenis pekerjaan apa yang akan kita kerjakan dan apa ya jam kerjanya, berapa lama. Kemudian lama masa kerja, ada yang sistem kontrak, ada yang memang pegawai tetap, itu harus kita ketahui sejak awal. Kemudian gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, harian kah, bulanan kah, mingguan atau borongan. Nah, dan tunjangan-tunjangan juga harus jelas ya. Tunjangan-tunjangan juga harus jelas, apa saja ya yang menjadi hak kita. Mana tadi dia? Nah, ya, tunjangan-tunjangan apa saja yang menjadi hak kita ini sudah harus jelas sejak di awal perjanjian ya, perjanjian kesepakatan kerja. Jadi misalkan ada misalnya kita jadi bos ya, jadi yang punya kita yang punya pegawai gitu ya. Jadi apa hak-hak pegawai yang harus kita penuhi itu ya dipenuhi. Misalkan perjanjian di awal itu misalnya ini seorang guru ya, seorang guru itu dipanggil, perjanjian pekerjaannya itu mengajar misalnya mata pelajaran PAI. Jangan nanti di tengah-tengah ada penambahan pelajaran lagi, tetapi tidak ditambah penggajiannya. Ini tidak boleh. Jadi sejak awal itu sudah dituliskan di dalam kontrak itu, misalnya si A misalnya Bu Tiprija mengajar mata pelajaran PAI. Nah, dengan penggajian misalnya 10 juta ya per bulannya. Nah, ternyata di pertengahan ada penambahan pekerjaan, yaitu misalnya ditambah lagi mengajar mata pelajaran keterampilan misalnya ya, KWU misalnya ya. Itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan kontrak kerja. Jadi kalaupun ada penambahan di pertengahan ditambah penggajiannya begitu. Jadi jangan kita semena-mena kepada bawahan kita.
Tetapi ada kesepakatan juga, ada jangan juga kita sebagai pegawai juga hitung-hitungan. Artinya misal kita mentang-mentang, oh iya ngajar PAI, Bu Tiprija itu ngajar PAI, mentang-mentang hanya mengajar PAI, hanya ngajar aja. Sementara di lingkungan itu kotor, tidak sesuai dengan ada loyalitas juga ya. Loyalitas juga itu perlu. Apa-apa yang bisa mengembangkan sekolah itu juga kita harus misalnya itu di sekolah dan juga di kerjaan lain Ibu tidak paham yang mana-mana Ibu contohkan karena Ibu mengajar di sekolahan. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Jadi tidak juga sebagai bawahan mentang-mentang kita cuma mengajar di kontrak juga ya cuma mengajar doang kan gitu. Jadi apa yang mengembangkan tempat kita bekerja itu juga selagi masih pada konteks dari pekerjaan kita itu tidak mengapa. Jadi kedua belah pihak itu harus sesuai ya, sama juga di pegawai juga harus jelas. Jangan seorang bos itu semena-mena mentang sudah jadi bos dia apa saja yang pekerjaan yang bisa disuruh dia kepada bawahannya disuruhnya. Bahkan ada juga yang pekerjaan yang tidak masuk akal, misalnya kepentingan pribadi dia diserahkannya kepada bawahannya. Nah, itu sudah namanya zolim ya. Misal mengantarkan anaknya, ini dia mentang-mentang bos dipanggilnya. Ini banyak terjadi di instansi pemerintahan biasanya. Nah, mentang-mentang dia bosnya seorang kadis, dia akan menyuruh bawahannya itu menjemput anaknya, menjemput istrinya. Tolong, itu sudah tidak di dalam konteks sebuah pekerjaan yang sesuai yang disepakati. Nah, itu ya harus diperhatikan. Nanti Ibu yakin kalian akan jadi bos, juga akan jadi pekerja sebahagiannya. Jadi ini harus dipahami. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang syirkah. Ibu anggap kalian mengerti sewa menyewa. Yang tidak paham nanti bisa ditanyakan di psikologi ya, boleh juga di WA. Kemudian syirkah ya. Apa itu syirkah? Syirkah itu secara bahasa itu kalau kita sekarang ini namanya perseroan ya. Berarti berarti itu mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya, yaitu udah nyampur gitu ya, nyampur. Nah, apanya yang nyampur? Yang nyampur itu baik itu modalnya atau pekerjaan. Jadi sudah membaur, sudah sama-sama gitu dikerjakan. Tidak nampak lagi mana, oh ini job si A, ini job si B, tidak. Jadi sudah nyatu, ini modal si A, tidak, ini modal si B, tidak bisa lagi sudah disatukan ya, baik itu modal atau pekerjaan atau jasa pekerjaan itu sudah nyatu. Nah, itu namanya syirkah. Syirkah itu menyatu, mencampurkan, bercampur dia. Nah, sedangkan menurut istilah syariat, istilah fikihnya, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, itu ya. Jadi melakukan kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuannya memperoleh keuntungan. Nah, rukun dan syarat syirkah ya, tetap bicara tentang rukun dan syarat ya. Adapun rukun syirkah itu yang pertama kedua belah pihak yang berakad ada ya, mereka melakukan akad. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau memiliki keahlian ya, melakukan tasarruf atau pengelolaan. Jadi dia harus mempunyai keahlian untuk pengelolaan tersebut. Itu syaratnya ya. Kemudian yang kedua objek akad yang disebut juga ma'qud alaih itu mencakup pekerjaan atau modal. Nah, jadi antara dua ini ya, baik pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah ini harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan
pengelolaannya dapat diwakilkan. Jadi boleh diwakilkan ya. Dia syaratnya harus yang halal ya dan diperbolehkan agama. Tidak boleh yang haram. Kemudian yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot atau transaksi. Syarat sah akad itu harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Jadi ada aktivitas pengelolaan apa yang harus dikelola. Nah itu ya syaratnya ya. Jadi macam-macam syirkah ya, masih ada waktunya. Macam-macam syirkah. Yang pertama itu syirkah inan. Apa itu syirkah inan? Syirkah inan itu adalah syirkah antara kedua belah pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Ya, syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Itu sama-sama masing-masing memberikan kontribusi ya berupa pekerjaan atau berupa modal. Contohnya ya, Bu kasih contoh. Contohnya syirkah inan ini misalnya A dan B sama-sama sarjana teknik ya, sarjana teknik komputer. Kemudian A dan B ini sepakat menjalankan bisnis perakitan komputer dengan membuka pusat servis ya, misalnya membuka pusat servis dan penjualan komponen komputer. Nah, masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Jadi sama-sama punya modal, sama-sama memberi memberi jasa pekerjaan ya, sama-sama ngerjain juga dua-duanya. Jadi ini biasanya ini syirkah inan ini dengan keahlian yang sama ya, dengan profesi yang sama, keahlian sama, dan sama-sama punya modal. Ada modalnya sama, pekerjaannya juga sama-sama bekerja, nyatulah mereka gitu. Misalnya ini contohnya ya, Ibu kasih contoh supaya mudah. Si A punya modal hanya 10 juta. Sementara dia untuk memodali satu pekerjaan itu, satu usaha itu harus punya modal itu 20 juta. Nah, dia boleh mengajak orang lain, temannya juga yang sama-sama profesi yang sama-sama ahli dalam bidang komputer atau salon atau apa. Mereka sama-sama memasukkan modal itu, mencampurkan modalnya, kemudian sama-sama bekerja di situ. Itu yang namanya syirkah inan ya. Kemudian yang kedua syirkah abdan. Nah, apa itu syirkah abdan? Yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja, ya, atau amal tanpa kontribusi modal. Ini mal ya, nggak ada A-nya ini. Kontribusi modal atau mal, ya, harta. Kontribusi kerja itu dapat berupa berupa kerja pikiran seperti penulis naskah atau pun fisik ya, seperti tukang atau batu. Syirkah ini disebut dengan syirkah amal. Jadi contohnya gini ya, misal ini ada proyek nih, ada proyek yang mana misal ada bangunan. Oh, itu ada yang punya rumah, dia mau bangun dapur misalnya, semua materialnya sudah ada, kemudian cari tukang, dapatlah si A tukangnya. Nah, si A ini ngajak si B untuk sama-sama mengerjakan itu pekerjaan. Nah, ini namanya syirkah abdan ya, sama-sama mengerjakan satu pekerjaan begitu. Itu namanya syirkah abdan. Jadi mereka sama-sama punya kontribusi tenaga atau kerja ya, sama-sama kerja. Atau bisa juga sama-sama itu ya, itulah banyak contohnya ya, sama-sama bisa sama-sama pergi
ke laut, nangkap ikan, atau sama-sama mengerjakan. Pokoknya yang dikerjakan mereka itu adalah satu pekerjaan yang sama-sama mereka kerjakan dengan perjanjian berapa upah mereka. Mereka berbagilah dengan perjanjian mereka sesuai dengan apa pekerjaan masing-masing ya, jenisnya atau sesuai dengan profesinya mana yang lebih besar. Misal dia yang satu bagian menyusun batu, yang satu misalnya bagian mocok semen, apakah pekerjaan ini sama kualitasnya? Nah, itu mereka yang tahu dan mereka yang menentukan berapa bagian masing-masing. Tidak harus sama ya, tidak harus sama, sesuai dengan jenis apa yang dikerjakan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga itu adalah syirka wujuh. Syirka wujuh ini adalah kerjasama karena berdasarkan pada kedudukan atau ketokohan atau keahlian. Wujuh itu keahlian ya, keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirka wujuh ini adalah syirka antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Nah, jadi di sini Ibu contohkan, misalkan si A dan si B adalah tokoh yang dipercaya seorang pedagang. Jadi ada pihak ketiga yang ngasih modal ya. Lalu si A dan si B ini bersyirka wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang misalnya secara kredit ya. Kemudian A dan si B sepakat bahwa masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Nah, lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua. Sementara harga pokok dikembalikan kepada pedagang tempat mereka yang membeli barang tadi. Nah, wujuh ini hakikatnya termasuk dalam syirka hak abdan juga. Jadi mereka sama-sama mirip dengan syirka abdan. Hanya saja di sini ada pihak ketiga yaitu pedagang. Nah, jadi mereka sama-sama membeli kepada seorang pedagang dengan kesepakatan masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli itu ya. Misalnya 50% itu mereka memiliki dari keuntungan juga. Nah, jadi mereka berdua ini membeli barang kepada pedagang. Mereka tidak punya modal. Mereka mengandalkan pedagang yang memberikan modal, tapi tidak modal sepenuhnya dengan cara membeli, tetapi kredit bayar belakangan, ambil barang dulu, kemudian mereka berdua menjualkannya atau menjualkannya ke orang lain, berdagang, berbisnis lah itu namanya ya, menjualkan ke orang lain. Setelah mereka mendapat keuntungan, mendapat hasil, maka mereka mengembalikan uang pokok kepada pedagang. Misal, ini handphone mau dijual kepada orang lain. Nah, si A dan si B bersepakat, yuk kita beli handphone di si C, seorang pedagang. Tetapi mereka sepakat berapa persen kita memiliki barang tersebut, modalnya 50-50%, berarti nanti keuntungan kita bagi 50-50%. Nah, mereka membeli kepada pedagang dengan sistem kredit, utang dulu, gitu ya. Kemudian si pedagang menjual ini tadi dengan harga bayar belakangan atau bayar utang dulu atau bayar setengah dulu, itu sesuai dengan bagaimana teknik mereka. Nah, si pedagang itu sudah mengambil keuntungan dari situ, ya. Nanti kembalinya itu yang memang tidak ada lagi hitung-hitungan dengan si A dan si B. Misal 1 juta dibeli handphonenya. Nah, kemudian si B dan si A tadi menjualkan handphone ini dengan harga 1.200.000. Nah, jadi yang 200 inilah dibagi kedua belah pihak. Kemudian yang 1 juta itu tadi dikembalikanlah harga yang dijual si pedagang tersebut. Nah, begitu ya, itu kan handphone. Enggak mungkin hanya 1 juta, pasti itu adalah dengan jumlah yang lebih besar lagi ya, mungkin 1M, mungkin 100 juta atau berapa saja ya yang bisa namanya bisnis ya, itu namanya bisnis. Nah,
Kemudian yang keempat, syirkah muafadah adalah syirkah antara dua belah pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Nah, jadi ini syirkah muafadah ini adalah penggabungan ya semua syirkah itu tadi ya. Misal nanti udah melakukan syirkah abdan. Nah, kemudian menyusul setelah sama-sama syirkah abdan itu tadi kan syirkah kontribusi kerja ya, sama-sama tukang gitu ya kan. Sama-sama tukang, mereka udah sama-sama ingin mengerjakan satu job pekerjaan ya, membangun misalnya membangun dapur. Jadi oke, kita bangun dapur sama-sama kita kerjakan gitu. Nah, saat pengerjaan itu kemudian mereka berpikir, loh kenapa tidak, di sana ada pekerjaan, yuk kita modalin itu, kita modal sama-sama mengerjakan yang itu gitu kan. Nah, jadi tambah lagi dengan syirkah itu pemodalan ya, mereka punya modal, kemudian mereka sama-sama punya modal dan punya pekerjaan. Ya, jadi gabung lagi dengan antara syirkah abdan dengan syirkah inan tadi. Syirkah inan tadi kan modal dan pekerjaan. Jadi sama-sama dicampurkan. Nah, jadi ini namanya syirkah muafadah, yaitu pencampuran antara syirkah yang satu dengan syirkah yang lain. Ini juga boleh ya, boleh dicampurkan dan bisa jadi dengan syirkah wujuh juga percampurannya. Nah, itu boleh ya. Jadi dari syirkah yang berawal dari syirkah wujuh, kemudian bertambah menjadi syirkah abdan atau syirkah inan. Jadi boleh ya bertambah. Nah, kemudian satu lagi ya. Satu lagi, bentar, masih ada ya, habis ya. Oke, sama saja nggak siap juga. Baik ya, nanti kita sambung lagi sampai mudorobahnya, nanti kita sambung di pertemuan selanjutnya karena kita tidak bisa tuntas. Ada yang bertanya anak-anak? Atau nanti aja ya? Silahkan. Ada? Udah jelas, Mem. Oke, udah jelas. Alhamdulillah. Baik ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.